Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Frazai yang beranggotakan saya sendiri yaitu Zara Rahnifah dan tiga rekan saya yaitu Alifia Nur Hasanah, Rosa Salsa Saida, dan juga Fadia Angelina Raharjo yang pertemuan kali ini berhalangan hadir dikarenakan sakit. Di sini kita akan membahas mengenai progres proyek UAS kita di minggu ketiga yang berjudul Sepakat Diagnosa Penyakit pada Kelinci menggunakan Certainty Vector berbasis web. Di sini ada jadwal penelitian. Kita sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu perancangan program yang merupakan merancang sebuah program dengan bahasa Python. Kemudian selanjutnya ada tabel penyakit yang terdiri dari ID penyakit dan juga penyakit. Di sini kita terdapat 8 penyakit. Contohnya, penyakit pertama itu ada skabies. Kita buat ID penyakitnya itu P1. Kemudian penyakit kedua yaitu diare atau enteritis dengan ID penyakitnya P2. Dan penyakit ketiga yaitu ada misomatosis dengan ID penyakitnya yaitu P3. Dan seterusnya sampai penyakit ke-8. Kemudian di sini ada tabel gejala yang terdiri dari gejala dan juga ID gejala. Di sini contohnya gejala pertama yaitu keropeng dengan ID gejala kita buatnya yaitu G001. Kemudian gejala kedua ada kerak pada telinga dengan ID gejalanya G002. Dan yang ketiga ada gejala kerak pada hidung dengan ID gejalanya itu G003 dan seterusnya sampai gejala ke-29 atau ID gejalanya itu G029. Nah, di sini ada tabel keputusan di mana ada kode yang terdiri dari kode gejala dan juga kode penyakit. Di sini ada 8 penyakit atau P1 sampai P8, kemudian ada 29 gejala dengan kode G01 sampai G029. Contohnya di sini ada P1 atau penyakit pertama, yaitu dengan gejalanya ada di G01 sampai G06, dan seterusnya. Kemudian di sini ada pohon keputusan sesuai dengan tabel keputusan sebelumnya. Di sini ada yang pertama G1 atau gejala yang pertama, terus ada G2 atau gejala kedua, G3, G03 atau gejala ketiga, G04 atau gejala keempat, G05 atau gejala kelima, G06 atau gejala keenam. Ini dia masuk ke penyakit pertama atau P1. Kemudian untuk G07, G08, G09 itu dia masuknya ke penyakit kedua atau P2 dan seterusnya sampai gejala ke-29 dan penyakit ke-8. Untuk selanjutnya yaitu program Python akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Rosa Salsa Saida. Kepada Rosa Salsa Saida dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bakal lihat ada program Python untuk sistem pakar ini. Nah, yang pertama kita definisikan dulu penyakit, gejala, dan juga basis pengetahuannya. Di basis pengetahuannya ini terdapat nama-nama penyakit dan juga gejalanya dan nilai MBMD-nya. Next. Nah, selanjutnya di bawahnya ada list kondisi. Nah, list kondisi ini merupakan nilai CF yang nantinya bakal diinputkan sesuai dengan tingkat keyakinan user. Namun pada program ini, kondisi ini belum kita eksekusi atau belum kita
buat sepenuhnya. Jadi nilai CF-nya masih hanya bergantung dengan CF pakar atau CF nya. Next. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ada kita buat list gejala dipilih, terus di bawahnya ada for loop, di mana nanti program ini bakal menghitung berapa banyak user menginput jawaban Y. Nah, selanjutnya jawaban tersebut akan disimpan ke gejala dipilih. Selanjutnya di bawahnya ada for loop untuk mengecek apakah basis pengetahuan untuk gejala terdapat pada gejala dipilih. Jika nama penyakit belum ada di penyakit, di sini ada if basis pengetahuan I0 itu, jika nama penyakitnya belum ada di penyakit terdiagnosa, maka nanti penyakitnya bakal dimasukkan ke dalam penyakit terdiagnosa baru. Terus di bawahnya ini for I in range penyakit terdiagnosa itu untuk menghitung berapa banyak gejala pada penyakit. Next. Nah, ini untuk perhitungan certainty vektornya. Nah, jika gejala pada satu penyakit ada satu, maka akan dieksekusi yang ini. If jumlah pengetahuan sama dengan satu. Nah, nanti CF-nya dihitung berdasarkan CF sama dengan MB dikurang MD. Sedangkan jika di satu penyakit ada dua gejala, maka perhitungannya seperti ini, di mana kita hitung dulu CF dari masing-masing gejala, kemudian kita kombinasikan. Nah, kombinasinya ini dihitung yang di MB sementara sama dengan MB lama ditambah MB baru dikali 1 mid MB lama. Begitu juga dengan nilai MD-nya. Kemudian baru dihitung CF-nya lagi. Berarti CF-nya itu dari MB sementara dikurang MB sementara. Next. Nah, ini juga jika gejala pada satu penyakit lebih dari 3, prosesnya sama. Kita hitung dulu CF untuk satu penyakit, kemudian untuk satu gejala, terus kemudian setiap gejalanya bakal dikombinasikan. Next. Nah, selanjutnya ini kita nyimpan hasil penyakit yang terdiagnosa dan juga CF, nilai CF-nya. Kemudian bakal ditampilkan nama-nama penyakit yang terdiagnosa sama nilai CF dari setiap penyakit tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan programnya yang dibawakan oleh Alivia. Saya persilakan. Ya, izin masuk ya. Sebelum kita masuk demo programnya, di sini ada tampilan website. Nah, di sini halaman pertama ada halaman utama dari website Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Kelinci dengan metode Certainty Vector. Dan di sini ada latar belakang dan juga latar belakang dari sistem pakar ini dan juga pengertian dari sistem pakar. Nah, lalu untuk melakukan diagnosa, kita bisa klik di sini. Nah, jika sudah diklik, maka akan muncul tampilan untuk melakukan diagnosa keyakinan tentang gejala yang kelinci yang dialaminya.
Dan di sini ada kode dari gejala, gejala yang dialami, dan tingkat keyakinan yang bakal user inputkan. Nah, di sini jika sudah menginputkan gejalanya, kita klik lakukan diagnosa. Nah, setelah itu akan muncul gejala yang dialami, tingkat keyakinan, safe user, lalu ada nilai CF gejala yang Anda alami ke role penyakit. Nah, lalu di sini ada gejala Bairo, lalu ada CF pakar, CF user, dan CF HE. Nah, CF HE ini merupakan perkalian dari CF pakar dan CF user. Mungkin langsung aja ya ke demo programnya. Yang pertama di sini kita bakal mendemokan program Python-nya dulu. Di sini akan muncul pertanyaan pertama yaitu apakah kelinci Anda mengalami keropeng dengan kode G01. Di sini coba kita jika iya maka kita inputkan Y, lalu jika tidak kita inputkan T. Di sini kita coba inputkan Y. Nah, nantinya bakal muncul pertanyaan dengan gejala kedua, apakah kelinci Anda mengalami kerak di telinga? Lalu kita inputkan lagi, misalkan di sini Y, kita inputkan terus sampai pertanyaan ke terakhir. Nah, di sini nantinya bakal muncul yang pertama, misalkan ada satu gejala di satu penyakit, maka CV itu sama dengan MB dikurang MD. Nah, kalau ada lebih dari satu, kita hitung satu-satu dulu, baru kita kombinasikan rumus sementaranya. Dan di bawah sini ada hasil yang terdapat diagnosanya, yaitu ada KBS, myxomatosis, timpani, snuffles, cacingan, dan wet tail in rabbit. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan websitenya ya. Nah, di sini ada halaman utamanya. Di halaman utamanya ini ada latar belakang dari kelinci itu sendiri dan juga latar belakang dari sistem pakar. Nah, untuk melanjutkan diagnosa, kita bisa lanjutkan klik di sini. Nah, di sini kita bisa menginputkan tingkat keyakinan dari tiap gejala yang dialami. Misalkan di sini pasti ya, kemungkinan besar ya, berpasti, dan seterusnya sampai gejala yang terakhir. Jika sudah, maka kita lanjutkan lakukan diagnosa. Nah, setelah itu nantinya bakal muncul gejala yang dialami, tingkat keyakinan, CF user, dan nilai CF gejala yang dialami ke role penyakit. Nah, di sini juga ada menu yang yaitu ada menu home, login, diagnosa, dan juga fitur searching. Mungkin segitu demonstrasi dari website dan file Python-nya. Saya kembalikan kepada Jara. Kepada Jara dipersilakan. Baik, terima kasih Alivia. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok Rajai, mengenai progres proyek UAS minggu ketiga. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.